Halo Sobat Lingkungan. Kami dari kelompok 2, yaitu saya Hanif Syahrozi, Saya Ellen Kurniawati Daya. Saya Dea Fitria. Saya Muhammad Fadil. Halo Sobat Lingkungan. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas bagaimana dampak penggunaan AC dan lemari es terhadap suhu udara dan kualitas udara di Kota Padang dan perbandingannya dengan Kota Padang Panjang. Sebelumnya, kita perlu tahu nih Sobat Lingkungan mengenai mengapa AC dan lemari es dapat berdampak bagi suhu udara dan kualitas udara. Nah, AC dan lemari es mengandung zat CFC atau klorofluorokarbon yang merupakan suatu senyawa organik yang hanya mengandung karbon, klorin, dan klorin yang diproduksi sebagai derivat volatil dari metana, etana, dan propana. CFC banyak digunakan sebagai pendingin udara sebagai bahan yang aktif dalam instalasi AC dan lemari es serta bahan aktif pemadam kebakaran. Ternyata, CFC atau klorofluorokarbon ini dapat berdampak bagi kualitas udara dan suhu udara loh. CFC dapat menyebabkan kerusakan pada molekul lapisan ozon. Senyawa ini bergerak naik bebas dengan perlahan ke dalam stratosfer atau lapisan kedua dari atmosfer bumi yang berada dalam 10-50 km dari permukaan bumi. Di dalamnya, terdapat lapisan ozon utama, yaitu pada pertengahan ketinggian 20-25 km kurang sinar ultraviolet diserap oleh ozon. Molekul CFC terurai setelah diputar dengan sinar UV dan melepaskan atom klorin. Atom klorin ini juga mendukung untuk memusnahkan ozon dan menghasilkan lubang ozon. Karena lapisan ozon berlubang, maka sinar ultraviolet matahari langsung menembus dan masuk ke bumi. Masuknya sinar ultraviolet ini tentunya menyebabkan kenaikan suhu udara dan pemanasan global yang berakibat pada perubahan iklim. Jika suhu udara semakin panas dan terjadi perubahan iklim yang signifikan, maka akan mempengaruhi kualitas udara pula. Kontaminasi senyawa penyebab panasnya suhu udara tentunya menjadikan kualitas udara menjadi tidak baik. Kota Padang adalah salah satu kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera. Kota Padang juga dikenal sebagai salah satu gerbang barat dari Samudra Hindia. Suhu udara rata-rata Kota Padang cukup tinggi, sekitar 29-32 derajat Celcius. Selain itu, Kota Padang juga merupakan ibu kota provinsi dari Sumatera Barat. Sehingga, kegiatan pemerintahan baik tingkat provinsi dan kota berpusat di Kota Padang. Hal ini tentunya menjadikan Kota Padang memiliki banyak gedung bertingkat, baik sebagai sarana pemerintahan maupun sarana umum bagi masyarakat, seperti swalayan dan masjid. Kami telah melakukan pengamatan di masjid dan swalayan di Kota Padang. Di Masjid Al-Azhar di kawasan Universitas Negeri Padang, ternyata memakai AC sebagai alat pendingin ruangannya. Padahal, Masjid Al-Azhar merupakan masjid yang cukup kecil di Kota Padang. Hal ini dapat membuktikan bahwa Kota Padang memiliki suhu udara yang cukup panas. Di swalayan yang kami datangi yaitu Basko Grand Mall dan Hotel, juga memiliki AC yang cukup banyak, serta lemari es sebagai pendingin makanan. Kami telah melakukan wawancara kepada salah satu pengunjung di sana tentang tanggapan mereka mengenai penggunaan AC dan lemari es di Basko Grand Mall dan Hotel. Oke, baik Kak, di sini saya mohon waktunya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar penggunaan AC khususnya di tempat ini. Menurut Kakak sendiri, apakah tempat ini sudah menggunakan AC sejak lama? Kalau menurut aku kayaknya udah lama deh, soalnya kan mall ini kan dibangun juga udah dari aku kecil kan, jadi kayaknya setiap mall ini kan sekarang udah pakai alat yang canggih, salah satunya AC. Oh, berarti menurut Kakak udah lama banget ya? Iya, udah lama. Oke, kemudian menurut Kakak sendiri, apa dampak negatif dari semakin maraknya penggunaan AC terhadap lingkungan? Kan AC ini termasuk teknologi canggih ya, jadi menurutku karena AC ini udah membuat lapisan ozon bumi itu semakin menipis, terus dampaknya di kita tuh jadi panas kan, akhir-akhir ini kan cuaca tuh ekstrim gitu, kadang terlalu panas, kadang terlalu tinggi, jadi itu berdampak dari Jadi AC. dia punya dampak negatif ya terhadap lingkungan. Kemudian menurut Kakak bagaimana upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di Kota Padang ini atau pengelola tempat ini untuk mengurangi pemakaian AC? Menurut Kakak ada nggak upaya orang itu? Kalau menurutku kan orang-orang berlomba-lomba untuk mencari AC itu kan karena ke mall.
kan siapa sih anak muda yang nggak suka ke mall buat nyari ini, buat nyari itu kan. Nah jadi karena anak muda itu banyak ke mall, jadi mall ini kan selalu menyediakan AC. Nah dari yang aku lihat sekarang nih, pemerintah tuh sekarang udah, apalagi di Padang kan, lebih banyak buka kayak kafe-kafe outdoor gitu, jadi meminimalisir penggunaan AC dari yang tempat-tempat outdoor gitu. Jadi itu tuh juga mengalihkan tujuan tempat nongkrong anak muda tuh ke kafe outdoor. Jadi itu merupakan pengurangan penggunaan AC-nya ya. Baik, terima kasih ya Kak. Setelah melihat kondisi suhu dan maraknya penggunaan AC dan lemari es di berbagai tempat di Kota Padang, yuk kita lihat juga kondisi di Kota Padang Panjang. Padang Panjang adalah salah satu kota dengan luas wilayah terkecil yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini memiliki julukan sebagai Kota Serambi Mekah dan juga dikenal sebagai Mesir Van Andalas. Kota Padang Panjang berada di daerah ketinggian yang terletak antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut. Berada pada kawasan pegunungan yang berhawa sejuk dengan suhu udara maksimum 26,1 derajat Celcius dan minimum 21,8 derajat Celcius. Dengan curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata 3.295 mm per tahun. Nah, dari sini tentu Sobat Lingkungan sudah tahu nih, kalau Kota Padang Panjang lebih sejuk dan lebih dingin dibandingkan Kota Padang. Kota ini juga disebut dengan kota dingin, lantaran kota ini juga berada di kawasan pegunungan yang berhawa sejuk dan suhunya bisa mencapai 18 derajat Celcius di pagi hari. Jika ditinjau dari faktor kepadatan penduduk, tatanan kota dan lokasi kota ini, di berbagai tempat umum seperti masjid, swalayan, kantor pos, dan lain sebagainya di Kota Padang Panjang, jarang ditemukan penggunaan AC. Namun, untuk lemari es sendiri masih banyak digunakan karena efisiensinya yang sangat besar. Yuk, kita lihat bagaimana kondisi di tempat-tempat umum di Kota Padang Panjang. Dan mari kita lihat bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tentang penggunaan AC dan lemari es khususnya di kota ini. Teman-teman, saat ini kami sedang berada di swalayan dan saat ini kami sudah ada bersama adik-adik kita dari sekolah mana? SMA 5 Padang Panjang. SMA 5 Padang Panjang. Masih kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Baik, di sini kami minta kesediaan waktunya ya untuk melakukan wawancara terkait beberapa pertanyaan. Di sini topiknya mengenai dampak penggunaan lemari es. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, adik-adik ini udah sering nggak belanja di swalayan ini atau di tempat-tempat lain kayak yang banyak penggunaan lemari esnya? Udah sering ya? Nah, menurut adik-adik sendiri, bagaimana sih pengaruh penggunaan lemari es ini? Apa sih tujuannya dan bagaimana perannya? Baik untuk toko maupun untuk para pembeli. Kalau untuk toko biasanya untuk menyimpan seperti berbagai macam makanan beku agar tahan lama dan murah untuk Jadi dengan penggunaan lemari es ini lebih efektif gitu ya? Iya. Nah, menurut adik-adik juga lemari es ini memiliki dampak buruk nggak untuk lingkungan? Biasanya ada seperti kalau dalam pelajaran itu bisa merusak lapisan ozon gitu kan. Oh, gitu ya. Nah, kalau berdampak buruk itu ada nggak sih menurut adik-adik alternatif lain selain penggunaan lemari es? Mungkin dengan cara kita ganti lemari es itu dengan menyiapkan batu es yang kita masukkan ke dalam wadah, misalnya kita tutup, dan barang yang ingin kita dinginkan itu kita simpan ke sana agar lebih aman dan tidak merusak lapisan ozon serta lingkungan. Oh gitu. Nah, selain dampak negatifnya pasti ada juga ya menurut adik-adik dampak positifnya? Ada. Nah, kalau untuk dampak positifnya apa saja sih dampak positif dari lemari es itu? Bisa menyimpan makanan lebih awet, lebih tahan lama. Jadi lebih ke kayak tujuan awalnya gitu ya? Iya, sama. Oke, makasih ya atas waktunya. Sebelumnya izin wawancara ya. Sama siapa namanya? Afifah. Yang ini? Najwa. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, apa di tempat ini sudah menggunakan AC sejak lama? Di sini menggunakan kipas angin. Jadi di sini menggunakan kipas angin, nggak menggunakan AC gitu ya. Oke, dan yang kedua, menurut saudara, apa dampak negatif dari semakin maraknya penggunaan AC terhadap lingkungan sekitar? Ada pemborosan energi, terus udara segar nggak bisa masuk di ruangan.
lebih mudah tertular. Jadi selain dari boros listrik juga lebih mudah menularkan penyakit gitu ya. Selanjutnya, bagaimana upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah atau pengelola tempat ini untuk mengurangi pemakaian AC? Di sini AC diganti jadi kipas angin. Jadi kalau pakainya tuh kalau cuacanya panas baru dihidupkan. Jadi penggunaan Jadi itu ya karena di sini pakai kipas angin nggak pakai AC, jadi penggunaan listriknya juga berkurang gitu ya. Selanjutnya, bagaimana tanggapan saudara mengenai masih adanya beberapa oknum yang menggunakan AC di Kota Padang Panjang ini, padahal kota ini terkenal dengan kesejukan udaranya? Jadi, bagaimana tanggapan saudara tentang bagaimana oknum yang menggunakan AC di Kota Padang Panjang ini, padahal kota ini terkenal dengan kesejukan udaranya? Iya, diserahkan kepada tergantung kepribadian masing-masing gitu ya. Oke. Terima kasih atas waktunya Afifah dan Najwa. Sekian. Setelah kita melihat beberapa tanggapan dari masyarakat di sekitar Kota Padang Panjang, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, masih banyaknya penggunaan AC di kota-kota besar yang disebabkan karena faktor suhu, kualitas udara, kepadatan penduduk, tatanan wilayah dan kota, dan struktur bangunan di tempat tersebut. Yang kedua, sejauh ini belum ada alternatif lain dari penggunaan lemari es, karena lemari es sendiri memiliki fungsi yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan masyarakat sehari-hari. Nah, berdasarkan kesimpulan tersebut, kami memiliki beberapa saran nih Sobat Lingkungan. Yang pertama, untuk mengurangi banyaknya penggunaan AC, kita dapat menggantikannya dengan kipas angin. Yang kedua, pada tempat-tempat umum seperti restoran, kafe, dan lain sebagainya, sebaiknya memberikan nuansa outdoor agar mengurangi penggunaan AC dalam ruangan. Yang ketiga, sebaiknya banyak menggunakan ventilasi di dalam rumah dan tempat umum lainnya seperti perkantoran dan sekolah agar lebih sejuk dan mengurangi penggunaan AC. Yang keempat, mengurangi penggunaan lemari es jika sangat tidak diperlukan. Selain karena dapat menyebabkan pemborosan listrik, juga dapat memicu terjadinya pemanasan global.